Gadis pertama kali menginap di rumah CEO. Tengah malam, terdengar suara aneh. Rasa penasaran mendorongnya untuk bangun dan memeriksa. Ternyata itu suara CEO yang sedang mengalami gangguan bipolar. Semua orang takut mendekatinya. Hanya dia yang tanpa ragu langsung berlari ke arahnya. Melihat itu, CEO langsung berteriak memintanya pergi. Namun dia tidak mundur. Sebaliknya, dia memeluk CEO dengan erat. Dia ingin menenangkan CEO dengan kekuatannya. Karena CEO adalah orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Beberapa hari sebelumnya, gadis itu dijual oleh keluarganya kepada preman. Untuk menghindari pernikahan, dia bersembunyi di rumah kosong. Tepat saat itu, CEO sedang mengajari bawahannya. Gadis itu sangat gugup hingga tak sengaja mengeluarkan suara. Itu menarik perhatian CEO. Sebelum CEO marah, gadis itu sudah terjatuh ke pelukannya. Dia memegang lengan CEO dengan erat, memohon padanya untuk menyelamatkan dirinya. Adegan itu membuat asisten CEO terkejut. Mereka tidak melihat CEO marah pada gadis itu. Para preman yang datang melihat CEO sedang memegang leher gadis itu. Langsung ketakutan dan lari terbirit-birit. Gadis itu terus memohon agar CEO melepaskannya. Namun saat itu CEO tiba-tiba sakit. Rasa sakit membuatnya terjatuh ke tanah. Asisten buru-buru menyarankan untuk membawa CEO ke dokter. Namun perhatian CEO sepenuhnya terfokus pada gadis itu. Dia dengan nekat menarik gadis itu kembali. Menganggapnya sebagai obat untuk menyembuhkan dirinya. Gadis itu dalam hati berpikir, daripada dijual, lebih baik menyelamatkan nyawanya. Maka takdir mereka pun saling terjalin. Keesokan paginya, gadis itu berusaha diam-diam pergi. Namun CEO menyadarinya. Dalam kebingungannya, dia menjatuhkan manik-manik Buddha milik CEO yang sangat berharga. Jantungnya berdebar kencang. Cepat-cepat dia mengambilnya dan meminta maaf. Asisten yang mendengar suara itu datang. Melihat gadis itu kembali melanggar batas CEO. Ingin menghukum gadis itu atas nama CEO. Namun CEO menghentikannya. Dia tidak hanya membiarkan gadis itu tidak perlu mengganti manik-manik Buddha, tapi juga memberinya cek senilai 50 juta dolar sebagai kompensasi malam itu. Gadis itu memandang cek tersebut, tapi tidak mengambilnya. Dia memutuskan untuk menggunakan uang itu untuk mengganti manik-manik Buddha yang rusak. CEO mengingatkannya bahwa dia tidak perlu mengganti apa-apa. Dia bisa mengambil cek itu. Namun gadis itu tetap menolak. Dia merasa harus mengganti barang yang rusak. CEO pun cukup menghargai hal itu. Jadi dia tidak melukai gadis itu. Sebaliknya, dia memutuskan untuk melepaskannya. Dia pikir hubungan mereka akan berakhir di sini. Namun sebulan kemudian, CEO bertemu dengan gadis itu di luar apotek. Gadis itu sedang membeli obat. Ternyata dia merasa tubuhnya tidak enak. Dia membeli alat tes kehamilan. Dan ternyata dia memang hamil. Penemuan ini membuatnya panik. Jika keluarganya tahu, dia pasti akan dihukum berat. Saat dia bingung dan cemas, CEO muncul. Melihat CEO, gadis itu langsung tegang. Mengira CEO tahu apa yang dibelinya. Dia siap menjelaskan, tapi CEO justru bertanya apa yang dia beli di apotek. Gadis itu merasa lega. CEO tidak tahu rahasianya. Dia pun memberi alasan bahwa dia sedang pilek. CEO tidak mendalami lebih lanjut. Namun dia memperhatikan bahwa sepatu gadis itu sudah sangat kotor. Dia langsung mengangkatnya, membawanya duduk di bangku taman, lalu mengatakan untuk menunggu sebentar. Dia akan membeli sepatu baru untuknya. Tak disangka, tante jahat gadis itu tiba-tiba muncul.